Insan-insan mulia Pama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Jamaah rahimanallah wa iyyakum. Sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam memberikan sebaik-baik petunjuk kepada kita. Sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat, min alamati sa'adah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, termasuk tanda dari kebahagiaan seorang, yakni tajidu qutul yaumiyah fi baitih, terdapat makanan pokok yang dia akan makan pada hari itu. Ikhwatal aizah rahimanallahu wa iyyakum, mengingatkan pada kita tentang bersyukur, mengingatkan pada kita akan nikmatnya memiliki pekerjaan, memiliki profesi yang sedang kita emban pada hari ini. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk mewujudkan rasa syukur kita semuanya. Apa itu? Di dalam surat An-Nisa disebutkan, innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kalian, mewasiatkan pada kalian sebagai bentuk wujud rasa syukur kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kalian rizki. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati, untuk menunaikan amanat ila ahliha, kepada orang yang berkompeten. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, mufassirun mereka mengatakan, para ahli tafsir mengatakan, an tu'addu, makna tu'addu di sini ada dua macam. Tu'addu yang pertama bimakna qiyamu bih, untuk melaksanakan amanah. Ikhwatal aizah, tentu dahulu kita mengingat sebelum kita mempunyai profesi seperti saat ini, kita bersaing dengan puluhan orang, ratusan bahkan ribuan untuk bisa mendapatkan pekerjaan kita pada hari ini. Tentunya sebagai wujud syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, yang mana instansi atau lembaga telah berikan pada kita. Makna tu'addul amanah yang kedua selain qiyamu biha, yaitu yu'tu al amanah ila ahliha, memberikan amanah kepada orang yang memang berhak, yang berkompeten di dalam bidangnya. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, inilah makna an tu'addul amanati ila ahliha. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan dalam tafsir Quranul Azim pada ayat ini, al-amanah yakni kisman. Amanah itu secara umum ada dua macam. Al-amanah yata'alaq billahi subhanahu wa ta'ala, amanah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal aizah rahimanallahu wa iyyakum, di dalam ayatnya di dalam surat Al-A'raf disebutkan bahwasanya dahulu kala ketika kita berada di janin ibu-ibu kita, Allah Subhanahu wa taala mempersumpahkan kepada janin tersebut sebelum dilahirkan di dunia ini. Apakah kalian mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang berhak untuk disembah? Qalu bala syahidna, tentu ya Allah kami bersaksi. Maka ikhwatal aizah, sebagai wujud amanah kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita implementasikan dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya diciptakannya kita semua ini, makhluknya adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan bentuk khianat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besarnya maksiat pada Allah Subhanahu wa taala adalah menyekutukan, menyamakan kedudukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian amanah yang kedua yang berkaitan dengan manusia, dengan profesi kita tadi, dengan kawan sejawat kita,
dengan atasan kita. Tunaikan amanah sehingga menjadi teamwork yang solid. Tunaikan amanah sehingga tidak jatuh kita dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadakan inspeksi di lapangan, menjumpai yang mana dahulu laki-laki ini diutus beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menarik zakat, untuk mengurusi perihal zakat. Kemudian suatu saat beliau sallallahu alaihi wasallam mendengar hadza li wa hadza lis-shadaqah au liz-zakah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menimpali, marah beliau sallallahu alaihi wasallam, ma balu al-amil alladzi nab'asuh. Ya, ada apa dengan pegawai ini yang dahulu kami angkat, yang dahulu kami utus dia untuk mengemban amanah zakat, mengelola zakat kaum muslimin ini. Dia mengatakan bahwasanya ini milikku dan ini untuk sedekah atau untuk zakat. Sallallahu alaihi wasallam mengajari, memberikan wasiat kepada orang tersebut, seandainya dirinya antajlisa fi baiti ummi wa abih an yahdiyahu syai'an. Seandainya dirinya duduk di rumah ayah atau ibunya, tidak mempunyai profesi seperti saat ini, enggak mempunyai jabatan, pangkat seperti saat ini, apakah ada orang yang sudi, orang yang rela memberikan hadiah seperti yang dia dapatkan pada hari ini? Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, maka ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang sedang diberikan atau diemban oleh orang tersebut. Sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman bagi orang yang tidak menunaikan amanahnya. Kelak sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat lanjutan pada hadis tersebut. Orang yang mengambil riswah, harta suap dari profesinya, dari pekerjaannya akan diazab seperti dirinya mengambil harta tersebut. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, di dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takhunullaha wa rasulah, menunjukkan bahwasanya amanah itu ada dua macam, hubungan kepada manusia dan hubungan pada Allah Subhanahu wa taala. Wala takhunu amanatikum, dan janganlah kalian khianati amanat yang mana telah Allah Subhanahu wa taala berikan pada kalian, yang mana sesama kalian percayakan untuk diemban sampai saat hari ini. Ikhwatul aizza rahmanallah wa iyyakum, termasuk memberikan amanah adalah yang akan sebentar lagi kita laksanakan, yaitu memilih para pemimpin kita. Berikanlah amanah, wa'tul amanati ila ahliha, berikanlah amanah kepada orang-orang yang mempunyai kompetensi dalam bidangnya, mempunyai kapabilitas dalam bidangnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tul amanati ila ahliha wa antahkumu al-adla bainakum. Kemudian lakukanlah keadilan, laksanakanlah keadilan di antara kalian. Ikhwatul aizza rahmanallah wa iyyakum, jangan mentang-mentang ketika kita mempunyai amanah atau diamanahi untuk merekrut seseorang misalkan, atau diamanahi untuk bisa menarik seseorang misalkan, yang kita dahulukan adalah keluarga kita padahal enggak mempunyai kapabilitas, yang kita dahulukan adalah link kekerabatan kita padahal enggak mempunyai keahlian dalam bidangnya. Ikhwatul aizza rahimanallah wa iyyakum, jangan sampai juga seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Maidah ayat ke-8. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian, kalau tadi saking senangnya ya ada link di antara kalian kemudian diambil padahal enggak punya kompetensi. Nah, ini yang sebaliknya. Jangan sampai ketika kalian enggak menyukai seseorang, enggak menyukai personal seseorang, enggak menyukai sifat seseorang, kemudian tidak berlaku adil padanya. I'dilu, adillah kepada orang tersebut. Huwa aqrabu littaqwa. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatullahi wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'al huda bi ihsan ila yaumil wa ba'du. Ikhwatul aizza rahimanallahu wa iyyakum, diingatkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahayanya korupsi. Di antaranya adalah korupsi waktu. Korupsi waktu yang dimaksudkan adalah yang pertama mengurangi jam kerja yang sudah disepakati.
dan bisa juga menambahkan jam kerja yang sudah disepakati. Mengurangi jam kerja yang sudah disepakati, harusnya masuk jam sekian, dirinya terlambat datang jam sekian. Harusnya dirinya sudah keluar jam sekian, istirahat jam sekian, akan tapi dirinya belum juga selesai atau keluar pada jam sekian. Maka berhati-hatilah kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum terhadap hal tersebut. Ikhwatal aizah rahimanullah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk kita selalu memberikan salawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin wa an jami'as sahabati Rasulillahi ajma'in wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma rfa'annal bala wal waba ya sami'at du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.